sekarang tuh kalau kita nyebutnya di jalan tuh orang gila apa ODGJ? ODGJ. Bukan orang gila. ODGJ. Beda sama orang gila. Saya nanya sama ahlinya nih, karena saya mendengarkan dari yang suka menolong. Tetap aku manggilnya ODGJ. Tetap manggilnya Iya. ODGJ. Setelah saya disomasi. Oh sebelum. Oh sebelum. Setelah saya disomasi. Sebelum juga emang sudah bahasanya kita ODGJ. Kalau orang-orang bipolar tuh ODGJ. Beda lagi. Beda lagi, bukan ODGJ. Beda lagi. Jadi apa ODGJ itu apa aja? ODGJ itu termasuk orang-orang yang udah lupa ingatan, bahkan menyakiti dirinya, bahkan bisa menyakiti orang lain. Oh, itu baru ODGJ. Yes. Oh. Ada juga tahapannya ODMK, orang ada dengan lagi nih? masalah kejiwaan. Jadi yang lebih berat lagi. Lebih berat lagi ODMK. Ya. Jadi kalau misalnya udah pernah lihat Om Deddy yang nyakitin tangannya yang diikat-ikat, di tangannya sampai pada jarinya kecil-kecil. Oh, itu ODMK. Itu lebih parah lagi dari ODGJ. Gitu. Namanya ODMK. Ya. Ada lagi istilahnya. Iya, gitu. Oh, kalau dulu kan kita nyebutnya orang gila gitu kan intinya kan. Nah, kalau misalnya yang ke bipolar dan sebagainya itu mental health itu. Mental health. Nah, kalau asosiasinya tuh Anda nggak tahu ya? Enggak tahu ya? Anda Bu, jadi Anda nggak bertanggung jawab tuh somasi saya itu ya? Anda hanya tugasnya menolong orang-orang di jalan. ODGJ di jalan. Iya, betul. Jujur ya, saya sedih, saya prihatin, saya kasihan kepada Agus. Tapi saya tadi dikirimin berita yang di situ ada video yang seolah-olah dikatakan bahwa HP-nya istri Agus itu harganya 20 juta. Diduga ya. Nah, saya lihatin betul. Saya kan nggak begitu memahami HP, walaupun istri saya dia punya iPhone berapa, 15 ke 14, saya nggak paham anak-anak saya. Tapi saya amati dia kan. Jadi ini mulai nampak kan. Oh, ini benar apa tidak? Saya nggak menuduh nih. Tapi apa yang dilakukan Novi menurut saya itu tepat. Karena kalau dia sebuah yayasan menarik uang orang atas nama donasi, tentulah pertanggungjawabannya harus benar-benar detail. Tapi menurut saya, kalau kita pengacara dari Agus misalnya, menurut saya bukan malah dilaporkan Novinya sehingga menjadi beban pikiran bagi Agus, tapi harusnya orang ini didudukkan, bro. Diajak komunikasi antara Agus dengan Novi, didudukkan dia. Disampaikan satu kali untuk Agus. Sedang apa Agus? Sedang mengalami gangguan fisik karena disiram air keras. Nah, kalau begitu dibuat donasi untuk menyembuhkan dia dari siraman air keras. Apa saja yang terkena air keras itu, diantaranya mata, menyebabkan kebutaan, diantaranya muka, diantaranya tangan. Yang berkaitan dengan itu yang diberikan. Bukan diberikan ke tempat-tempat yang lain. Apalagi sakitnya ini tidak bisa kita pastikan mau berapa lama, estimasinya akan panjang gitu loh. Karena ini kan rawat jalan. Nah, apalagi ada cerita BPJS dan lain-lain. Saya kira itu yang paling bagus itu dipertemukan gitu. Jadi saya pikir itulah kodrati seorang lawyer. Tapi ya si lawyer itu selalu bilang selama ini, kalau dia pegang masalah menuduh-nuduh saya, nanti masalah bukan tambah baik, tambah melebar. Nah, yang dibuat kawanku sekarang bukan lagi melebar, tumpah ruah udah masalah ini, tak kemana-mana udah. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya, Menyalahkannya maksudnya gimana, Bang? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi? Dia bilang ke saya. Kalau Denny bilang fitnah, ayo. Ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas untuk itu kan. Siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk dengan membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uang. Iya. Jadi ingat ya Novi, mungkin kau didukung orang tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Nah, dan saya selalu nggak merasa selama ini juga netizen ini nggak memberi saya makan juga, nggak ngirim-ngirim hadiah juga buat saya. Saya juga nggak jadi tiktoker yang dapat bunga, yang dapat uang, nggak apa. Jadi saya nggak berpengaruh itu dengan itu.
Saya pengacara. Bahkan kalau netizen yang jahat-jahat itu nanti buta, mau cari pengacara pembela kaum lemah, saya akan membela kalian. Kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi, ini itu. Aduh, udah Novi segera hubungin saya deh. Gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Bang Pablo yang ganteng dan baik hati ya. Kita dari perwakilan netizen menyambut baik apa statement-statement dari Abang Pablo. Dan Abang Pablo diterima dengan baik oleh Tenovi. Oh, tolong bantu case saya. Ini akun Tenovi yang real. Dan buat saudara-saudaraku sekalian yang melihat video ini, tolong di-tag Abang Pablo Benua biar dia notice apa yang telah Tenovi sampaikan. Dengan harapan ketika Bang Pablo ikut dalam barisan tim pengacaranya Tenovi, keadilan untuk Tenovi dapat ditegakkan dan kasus ini bisa semakin cepat selesai dan terang benderang. Rakus, apa benar uang donasi 1,5 miliar yang dibantu Tenovi kumpulkan untuk berobat kamu pakai buat bayar rumah Wok-Wok? Jadi kemarin anak Wok-Wok cerita sama Rakus kalau rumah Wok-Wok mau disita sampai datang orang banknya. Oh, itu kamu melihat? Anjing kau. Sorry, kamu mendengar. Pokoknya saya nggak tahu, masalah duit saya nggak tahu. Itu dia ngapain sih mega kabel telepon? Tadinya mau buat tasbih bos biar kelihatan suci, tapi kayaknya buru-buru jadi skip. Harusnya Wok-Wok kerinjin ke saya yang dari awal bantu, tapi malah istrinya Rakus kayak ngawal kamu sama saya. Saya datang nyapa juga enggak. Ini bininya kenapa kelamar-kelamar itu sih? Narkoba ya? Pas orang suka kebanting, sama belakangan suka ngirup Aibon. Rakus nggak pernah mencuri, Rakus nggak pernah menipu. Rakus terus aja kau korek-korengku, berdarah lagi binatang kau. Udah, intinya benar, Wok-Wok ditransfer 98 juta. Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Beneran buat bayar rumah? Nggak tahu, kita nggak tahu ya. Kalian kompak karena uang. Duit aja cepet si anjing. Udah, 1 M tarik aja deh. Lip, Aibon Lip. Sabar yang, tunggu pembalasan Rakus. Rakus mau nuntut Novi karena sudah hina istri Rakus dan Wok-Wok. Tapi kan rumah udah kebantu bayar mas, masa masih mau nuntut? Rakus nggak peduli harga diri Rakus. Mampus lu SDM rendah, dikasih air susu dibalas air kencing asu. Aji, kuat lu di penjara, giliran si Wok-Wok. Siram juga kok. Lemah. Kasus Bila Cirebon ya. 1000 pengacara ya, gua akan bela si Agus ya. Masalah orang kaum yang lemah mengarah kasus Bila Cirebon ya. 1000 pengacara ya, gua akan bela si Agus ya. Masalah. Lu pakai Denny udah perlu pakai biaya 1000 pengacara, si Novi bayar 1000 pengacara, gua bela, gua hajar kalian. Ya, Farhad Abbas Ketua Umum LSM Hajar Indonesia Hukum Jamun Rakyat. Ketua Umum Partai Pandai, Partai Negeri Daun Indonesia. Ini Mas Krisna, pengacara paling top, pengacara perkasa. Kita adalah orang kaum yang lemah mengarah kasus Bila Cirebon ya. 1000 pengacara. Novi berhak untuk mengatur dan mengelola uang donasi dari para donatur. Karena mereka beranggapan bahwa uang itu adalah milik Agus. Jadi Novi tidak punya hak mengatur apa yang sudah diberikan oleh para donatur kepada Agus. Saya jawab begini, itu akan menjadi benar apabila yang meminta donasi itu adalah saudara Agus dan atau keluarganya, gitu loh, langsung. Nah, ini kan berbeda, perlu dipahami ya. Kalau kita berbicara satu peristiwa, kita tidak bisa melepaskan akhir peristiwa dengan awal peristiwa. Yang mengawali atau yang membuka donasi adalah saudara Novi selaku ketua suatu yayasan amal atau sosial. Nah, tujuannya apa ketika open donasi itu dilakukan? Untuk biaya pengobatan saudara Agus selaku korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Itu yang untuk dipahami. Jadi kalau kita memahami saluran uang itu, tentu kita juga akan berpikiran sama bahwa yang punya tanggung jawab mengelola adalah saudara Novi. Karena orang-orang itu tergerak untuk memberikan uangnya kan berkat apa yang dilakukan oleh Novi. Dan Novi melakukan itu didasari oleh rasa kepedulian dia, rasa sosial dia kepada Agus karena melihat kondisinya. Dan juga berniat untuk mencoba melakukan pengobatan, siapa tahu masih bisa diselamatkan matanya. Hari ini, laporkan ke polisi. Pratiwi Novianti harap Agus tetap berobat pakai uang donasi. YouTuber Pratiwi Novianti alias Tenovi merespon mengenai laporan yang dilayangkan oleh korban
penyiraman air keras Agus Salim di Polda Metro Jaya baru-baru ini. Novi mengaku hanya bisa pasrah atas laporan itu dan tak berniat melaporkan balik. Novi berharap Agus tetap menjalani pengobatan menggunakan uang donasi sesuai rencana awal. Aku pribadi ikut aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya berharap Mas Agus tetap jalani pengobatannya. Sejak rencana dari awal, kata Novi dalam jumpa pers di daerah Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Senin kemarin. Novi mendoakan agar Agus bisa segera pulih dengan menjalankan pengobatan pada area mata yang terkena air keras itu. Semoga Mas Agus melihat dan mendengar. Jadi, Mas Agus bisa menjalani pengobatan yang sudah dijadwalkan, tambah Agus. Hal senada yang juga disampaikan oleh kuasa hukum Novi, Brian Praneda, yang mana ia menyebutkan kliennya telah memikirkan pengobatan terbaik untuk Agus. Sejauh ini, tak ada upaya melaporkan balik untuk Agus. Pelaporan balik untuk Agus. Terkait upaya hukum Novi, dia sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Agus mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak pikir lapor balik, ucap Brian. Kasus Agus dan Novi merupakan korban penyiraman air keras. Hal itu membuat kedua mata Agus rusak. Novi, seorang YouTuber, memang bisa mengumpulkan donasi, membuat Agus diundang dalam podcast Densu. Agus menceritakan kisahnya dan membuat banyak warganet hibah hingga mengumpulkan uang donasi. Namun, belakangan diketahui, uang donasi itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus. Novi pun meminta uang kelola di rekening yayasan agar tidak disalahgunakan. Setelah kejadian itu, pihak Agus Salim melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-6330-X-2024-SPKT-Polda Metro Jaya.